Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Pembacaan Alkitab kita hari ini terdapat dalam Keluaran pasal 4, di mana kita melihat bahwa Keluaran pasal 4 ini sedikit berbeda dengan 3 pasal sebelumnya yang telah disampaikan secara singkat hal-hal mengenai mengapa bangsa Israel berada di Mesir, mengenai kelahiran Musa, dan sampai kepada Tuhan menampakkan diri kepada Musa untuk melaksanakan rencana Tuhan. Jadi setelah Tuhan menyatakan diri kepada Musa, lalu menyuruh Musa untuk pergi ke Mesir, diceritakan bahwa Musa masih ragu untuk menerima tugas yang diberikan Tuhan dan berusaha menolak sebanyak 3 kali dalam pasal ini. Namun Tuhan tetap menguatkan Musa agar tetap pergi ke Mesir untuk melaksanakan rencana Tuhan. Seperti yang terdapat dalam Keluaran 4 ayat 1, lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengelurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Kemudian Musa memberikan lagi alasan lain untuk menolak tugas Tuhan seperti yang terdapat dalam ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Ayat 11 dan ayat 12, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Sekali lagi Musa tetap ragu dan berusaha menolak tugas Tuhan. Dalam ayat 13 dikatakan, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Dan Tuhan menjawab dalam ayat 14 sampai dengan ayat 17, "Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Akhirnya Musa pun pergi ke Mesir untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan, seperti yang terdapat dalam ayat 20. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegang di tangannya. Saudara, Musa telah menolak 3 kali panggilan Tuhan dengan alasan yang berbeda-beda. Dan jika kita melihat, sesungguhnya alasan itu adalah karena panggilan Tuhan untuk tugas pelayanan yang diberikan kepada Musa adalah pergi ke Mesir. Padahal Musa merupakan orang pelarian dari Mesir, karena Musa adalah orang yang telah melakukan pelanggaran di sana dan telah melarikan diri ke Midian. Dan sudah 40 tahun Musa berada di Midian sejak pelariannya itu. Sejak saat itu Musa berada dalam kehidupan barunya dengan aktivitas hidupnya yang baru. Lalu tiba-tiba Tuhan datang menampakkan diri dan menyuruh Musa untuk pergi ke Mesir. Itu sebabnya Musa mulai memberikan penolakan demi penolakan kepada Allah agar tidak disuruh pergi ke Mesir. Namun Allah tetap menyuruh Musa pergi ke Mesir. Dan untuk setiap alasan yang diberikan Musa, Allah tetap menyatakan bahwa Allah yang berkuasa dan yang akan memampukan Musa untuk melakukan tugas pelayanannya. Saudara, dari kisah dalam pasal 4 ini, ada beberapa prinsip penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama, perhatikan bahwa panggilan Tuhan untuk melaksanakan tugas pelayanan seringkali adalah untuk pergi ke tempat-tempat yang tidak kita sukai, bahkan cenderung kita hindari. Namun kenyataannya, justru ke tempat itulah Tuhan menyuruh kita untuk melakukan tugas pelayanan kita. Seperti Musa yang menolak beberapa kali untuk pergi ke Mesir.
Begitu juga Nabi Yunus yang menolak Ali untuk pergi ke Niniwe, karena Yunus tahu betul bahwa Niniwe adalah kota yang penuh dengan orang-orang Asyur yang jahat, sehingga Yunus pun menghindari panggilan tugas itu. Nah, di dalam kehidupan ini, kita pun harus melihat bahwa tugas panggilan Tuhan bukanlah ke tempat yang dapat kita tentukan sesuka hati kita, atau dapat kita tentukan sesuai keinginan kita. Namun, kita harus melihat kemana Allah mengarahkan kita, yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebabnya penting bagi kita untuk memahami visi Tuhan, karena tanpa memahami visi Tuhan, sulit bagi kita untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, sadar atau tidak sadar bahwa kita seringkali memberikan alasan demi alasan yang tampaknya masuk akal kepada Tuhan agar kita tidak pergi memenuhi panggilan Tuhan. Seperti alasan yang diberikan Musa kepada Tuhan. Atau ada juga yang menunda-nunda untuk memenuhi panggilan Tuhan. Padahal penyebab sesungguhnya adalah tempat panggilan Tuhan itu tidak kita sukai dan ingin kita hindari. Sehingga kita berkata kepada Tuhan, nanti saja, belum saatnya, atau mungkin tidak hari ini, besok saja. Jadi alasan demi alasan terus kita cari untuk menolak panggilan Tuhan. Nah, prinsip ketiga, dari jawaban Tuhan kepada Musa, kita harus menyadari bahwa tidak ada alasan apapun yang dapat menolak panggilan Tuhan. Ketika Musa memberikan alasan akan integritas dan otoritasnya, maka Allah memberikan otoritas Allah kepada Musa. Jika kita melihat bahwa Musa sebagai gembala kambing domba yang mempunyai tongkat Musa sendiri yang biasa dipegang untuk mengatur dan membimbing kambing domba itu, dengan kata lain, bahwa tongkat Musa itu adalah simbol dari otoritas diri Musa. Dan Tuhan bilang kepada Musa untuk melemparkan simbol otoritasnya itu, yaitu tongkatnya. Setelah dibuang, ternyata tongkatnya itu menjadi ular. Simbol otoritas diri Musa merupakan ular yang selama ini dipegang erat oleh Musa. Dan setelah menjadi ular, maka Musa disuruh memegang ekor. Dan akhirnya kembali lagi menjadi tongkat. Yang menarik di sini bahwa Musa disuruh memegang ekor dan bukan kepala. Kenapa ekor? Bukankah ular kalau ditahan itu harus dipegang kuat-kuat di kepala dan bukan di ekor? Jawabannya, agar Musa mengikuti kemanapun kepala itu pergi, karena kepala telah dipegang oleh Allah, sehingga tongkat Musa itu bukan lagi menjadi tongkat Musa, melainkan telah menjadi tongkat Allah. Dikatakan dalam ayat 20, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegang di tangannya. Jadi tongkat Musa itu bukan lagi tongkat Musa, melainkan tongkat Allah. Yang sebelumnya menjadi simbol otoritas diri Musa, telah berubah menjadi simbol otoritas Allah. Setelah Musa memegang ekornya, maka tongkat itu menjadi tongkat Allah. Allah yang memegang kepala dari tongkat itu. Kepala tongkat itu diarahkan oleh Tuhan ke Mesir, dan Musa yang memegang ekor tongkat itu akan mengikuti kemana Allah mengarahkannya. Saudara, coba kita perhatikan dalam kehidupan kita. Jangan-jangan ada otoritas atau kebanggaan atau kenyamanan atau sesuatu hal yang selama ini kita pegang erat-erat, sehingga membuat kita tidak mau memenuhi panggilan Tuhan dan tidak mau hidup dalam visi Tuhan. Entah itu jabatan kita, entah itu harta kita, entah itu kecerdasan kita, kehebatan kita, entah itu ketampanan kita, entah itu kecantikan kita, entah itu ego kita, atau sakit hati kita, atau rasa malu kita. Apakah yang selama ini kita pegang erat dan tidak mau kita lepaskan untuk memenuhi panggilan Tuhan? Apakah yang selama ini kita pegang kuat-kuat sehingga membuat kita sulit untuk memenuhi rencana Tuhan dalam hidup kita? Saudara, lepaskan itu. Karena ketika kita melepaskan sesuatu yang kita pegang erat-erat, maka kita akan menyadari bahwa hal itu adalah ular yang selama ini menyebabkan kita tidak hidup melaksanakan rencana Allah. Saudara, kita tidak akan pernah bisa dipakai oleh Tuhan jika kita tidak melepaskan sesuatu hal yang kita pegang erat-erat dan merasa bahwa seolah-olah kitalah yang memegang kendali atas hidup kita. Jika kita tidak membiarkan Tuhan memegang kendali atas hidup kita, maka kita tidak akan pernah bisa dipakai oleh Tuhan. Jika kita ingin dipakai oleh Tuhan, jika kita ingin dipakai secara luar biasa oleh Tuhan, lemparkan tongkat saudara. Biarkan Allah yang memegang kendali atas hidup kita dan bukan kita. Dan melangkahlah kemanapun Allah menyuruh kita pergi.
karena kuasa Allah menyertai anak-anaknya yang hidup dalam panggilan Allah dan akan memampukan kita untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Ikuti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Terus berharap kepada Allah yang Maha Kuasa, tetap percaya kepada Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.